Selanjutnya, mungkin langsung saja kepada narasumber pertama kita, yaitu Komite Peradilan Semu Universitas Halu Oleo. Kepada perwakilan dari Universitas Halu Oleo, saya persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, Koordinator Pusat dan seluruh pengurus HKPSI, serta seluruh ketua dan pengurus komunitas peradilan semu di Indonesia. Salam kebesaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkegiatan malam hari ini bersama pada kesempatan via Zoom meeting ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya yang telah membawa zaman ini menjadi zaman yang terang benderang dengan perkembangan teknologi hingga kita bisa merasakan dampak dari teknologi itu sendiri. Ucapan terima kasih juga saya kepada pengurus HKPSI yang telah mewadahi kegiatan malam hari ini sehingga kami dari komunitas-komunitas peradilan semu yang ada di Indonesia bisa melakukan penyampaian informasi sebagai salah satu universitas penyelenggara kegiatan NMCC yang juga untuk menambah rasa silaturahmi kami dari komunitas peradilan semu Fakultas Hukum kepada seluruh pengurus komunitas peradilan semu di Indonesia. Serta ucapan terima kasih juga yang tak terhingga saya sampaikan kepada pengurus komunitas peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan program kuliah kerja nyata hari ini untuk hadir di dalam silaturahmi bersama Universitas Penyelenggara NMCC di Indonesia. Dalam rangka menyambut baik kegiatan yang diadakan oleh HKPSI ini, kami selaku universitas atau komunitas peradilan semu penyelenggara NMCC yang bergerak dalam bidang peradilan, pada pertemuan kali ini akan memaparkan seperti apa penyelenggaraan NMCC Prof Muntaha yang kami canangkan untuk teman-teman universitas penyelenggara yang lain. Baik, NMCC Prof Muntaha yang pertama ini atau biasa kita sebut dengan NMCC Prof Muntaha tidak baik jika kita langsung memberikan pemaparan seperti apa teknisi kegiatannya atau seperti apa metode, bentuk, ataupun tujuan dari kegiatan ini. Saya akan kilas balik terkait seperti apa latar belakang dari Profesor Muntaha ini sehingga kegiatan yang komunitas peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo canangkan ini dinamai berdasarkan nama dari Profesor Muntaha ini sendiri. Profesor Muntaha dilahirkan di daerah Munse 3 Juni 1959 yang mana merupakan salah satu akademisi tulen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo yang dikenal sebagai ahli dan pakar hukum pidana di Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum dari tahun 2006 sampai 2014. Tentunya banyak literatur hukum pidana beliau yang digunakan di berbagai fakultas hukum di tanah air. Pengabdian dan peran beliau pun telah banyak diakui oleh para ahli hukum pidana di Indonesia.
banyak mahasiswa bergelar doktor dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara meminta beliau menjadi co-promotor. Lanjut, selain menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum, beliau juga pernah menjabat sebagai pengawas notaris wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2007 sampai 2017. Dan juga beliau menjabat sebagai Ketua Koordinator Wilayah Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia atau singkatan dari MAHU-PIKI, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 sampai 2017. Adapun pencapaian terbesar beliau selama masa hidupnya adalah mendapat penghargaan Satya Lancana Karya Satya ke-20 pada tahun 2007 yang diberikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi itu mungkin kilas balik terkait background dari Profesor Muntaha yang menjadikan alasan mengapa kami menamai kegiatan yang kami canangkan ini menjadi NMCC Prof Muntaha. Adapun mengenai latar belakang kegiatan ini dilakukan adalah karena adanya disparitas antara jarak lomba yang diadakan oleh universitas-universitas di Jawa, sehingga universitas-universitas di Timur banyak yang tidak mengikuti NMCC karena hal biaya yang sangat tinggi. Serta untuk meningkatkan mahasiswa dalam beracara untuk mahasiswa Universitas Halu Oleo dan seluruh mahasiswa universitas di Indonesia, baik secara formil maupun material. Pada NMCC Prof Muntaha yang pertama, kami mengangkat tema kegiatan yaitu mengimplementasikan nilai kepastian hukum dengan menjunjung tinggi keadilan yang bermanfaat untuk membentuk generasi muda yang memiliki integritas dalam melakukan pencegahan pada tindak pidana perekonomian negara. Mengenai tujuan kegiatan, ada 4 poin tujuan kegiatan NMCC Prof Muntaha ini. Yang pertama, sebagai wadah untuk menyatukan semua komunitas peradilan semu di Indonesia. Yang kedua, terciptanya peningkatan kualitas Fakultas Hukum se-Indonesia dalam bidang peradilan semu. Yang ketiga, menciptakan generasi penerus bangsa yang sesuai dengan kompetisinya di bidang peradilan. Serta yang keempat, terjalinnya hubungan silaturahmi antar mahasiswa Fakultas Hukum se-Indonesia yang mengikuti NMCC Prof Muntaha, NMCC Prof Muntaha Komunitas Peradilan Semu Indonesia. Lanjut, adapun pelaksana waktu dan tempat kegiatan ini, pelaksana kompetisi peradilan semu pidana tingkat nasional Piala Prof Muntaha ini adalah komunitas peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Lanjut, kegiatan kompetisi peradilan semu tingkat nasional ini juga diselenggarakan pada bulan September bertempat di Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Adapun hadiah dan penghargaan yang diterima dari NMCC Prof Muntaha ini ada 3 penghargaan juara dan kategori terbaik. Juara pertama yaitu piala bergilir dari Profesor Muntaha, trofi, sertifikat, dan uang hadiah. Juara 2, trofi, sertifikat, dan uang hadiah. Begitu juga dengan juara 3, serta kategori terbaik untuk NMCC Prof Muntaha ini ada majelis hakim terbaik, penasihat hukum, saksi dan ahli, penuntut umum, panitera pengganti, dan berkas kompetisi terbaik. Pada NMCC Prof Muntaha yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini,
ada 5 universitas yang mengikuti NMCC Prof Muntaha yang pertama ini. Yang pertama Universitas Patimura, yang kedua Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, yang ketiga Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, yang keempat Universitas 19 November Kolaka, yang kelima Universitas Laki Dende. Baik, pada kesempatan ini melalui pemaparan saya, itulah beberapa pemaparan dari NMCC Prof Muntaha yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Melalui sambutan saya mewakili komunitas peradaban semu, memiliki harapan semoga di kegiatan NMCC Prof Muntaha yang kedua ini, universitas-universitas penyelenggara ataupun peserta bisa turut berpartisipasi dalam kegiatan NMCC Prof Muntaha yang kedua, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tahun depan 2023, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan juga dapat mempererat jalinan silaturahmi antara sesama universitas penyelenggara NMCC dan para peserta NMCC dari universitas-universitas yang ada di Indonesia. Demikian, akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sedikit ulasan mengenai NMCC Pidana Prof Muntaha, yang mana diselenggarakannya ini setiap bulan September nih teman-teman, dan akan dilaksanakan kembali pada tahun depan di tahun 2023. Jadi buat teman-teman yang minat nih, bisa mulai mempersiapkan diri dari sekarang, atau nanti bisa mungkin menghubungi Kak Firman buat tanya-tanya mengenai NMCC Prof Muntaha di tahun depan. Oke, selanjutnya penyampaian oleh KPS Universitas Patimura. Kepada perwakilan dari Universitas Patimura, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Yang saya hormati, Koordinator HKPSI Pusat, yang saya hormati pengurus HKPSI masing-masing wilayah, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan teman-teman dari pengurus HKPSI se-Indonesia dan jajarannya, dan yang saya hormati teman-teman juga dari Universitas Patimura juga yang hadir pada kesempatan saat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya menyampaikan banyak terima kasih kepada pengurus HKPSI yang telah membuka forum ini sebagai wadah untuk menyatukan kami seluruh HKPSI se-Indonesia, sehingga melalui wadah ini kami boleh berbagi sharing mengenai NMCC yang akan dilaksanakan, sehingga kedepannya akan terjalin hubungan yang lebih erat antara HKPSI se-Indonesia. Dan walaupun kami walaupun pelaksanaannya secara daring, tapi saya berharap bahwa melalui pelaksanaannya kali ini dapat membangkitkan semangat untuk kita tetap bersama dalam pelaksanaan NMCC. Mengapa demikian? Karena NMCC juga merupakan salah satu wajah yang bergengsi bagi mahasiswa Fakultas Hukum se-Indonesia dalam mengembangkan potensi-potensi terutama di bidang praktisi dan lain sebagainya. Kemudian langsung saja kepada inti, saya ingin mengulas sedikit mengenai penyelenggaraan NMCC di Universitas Patimura, dan perlu saya sampaikan bahwa Universitas Patimura sebenarnya pada tahun 2019 itu pernah membuka lomba atau pernah membuka NMCC yang namanya adalah MA Tahapari. Namun pada saat itu tidak begitu banyak kontribusi, ada beberapa kendala teknis sehingga NMCC itu tidak berjalan, sehingga sampai pada saat ini Patimura sendiri belum menyelenggarakan NMCC.
Kemudian NMCC yang akan kami selenggarakan adalah NMCC mengenai NMCC tahap pari, dan itu rencananya adalah kami selenggarakan pada tahun 2023 tahun depan. Dan kenapa saya akan mengulas kenapa kami memilih NMCC-nya namanya adalah MAH Tapari, karena MAH Tapari merupakan salah satu mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura pada periode tahun 1979 sampai tahun 1983. Dan salah satu prinsip yang paling kami selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Patimura bangga dengan beliau adalah mengenai prinsip long life education. Jadi menurut beliau, belajar itu tidak ada batasnya, bahkan sampai pada kita tua pun kita tetap belajar. Untuk itulah kami selaku Patimura Moot Court Congresio Fakultas Hukum Universitas Patimura menyelenggarakan NMCC dengan nama MAH Tapari. Kemudian kami ingin menyelenggarakannya pada tahun depan dengan beberapa ketentuan yang akan kami sepakati nanti, dan sistem kompetisinya ini kami berencana untuk membuatnya secara offline. Dan seperti teman-teman tahu bahwa Provinsi Maluku merupakan provinsi yang begitu terkenal dengan daerah kemaritiman, daerah wilayah lautnya banyak, lautnya luas, lumbung ikan, sehingga tema yang akan kami ambil juga adalah seputar dengan isu-isu hukum di wilayah-wilayah perikanan yang ada di Maluku, sehingga teman-teman di seluruh KPS di seluruh Indonesia dapat mengetahui atau dapat menganalisis mengenai tindak pidana perikanan juga. Dan latar belakang kami mengambil tindak pidana perikanan itu karena perikanan sendiri merupakan salah satu hasil yang paling melimpah di Maluku sendiri, sehingga sebagai anak hukum dan juga hidup di daerah kepulauan di Maluku, kami harus memperhatikan potensi-potensi yang ada di wilayah kami, sehingga kami mengambil isu hukum ini sebagai salah satu dasar pemikiran supaya kedepannya jika ada isu hukum yang berkembang, kami bisa memecahkannya dengan berbagai pertimbangan hukum yang akan disampaikan. Berikutnya, saya tidak bisa menyampaikan lebih banyak lagi mengenai penyelenggaraan NMCC karena kami sendiri baru akan menyelenggarakan pada tahun depan, dan harapan kami dari Patimura, teman-teman dari KPS seluruh Indonesia dapat mengikuti NMCC MAH Tapari, dan di situ juga kami akan berkumpul bersama dan bisa lebih erat lagi hubungan antara KPS 1 dengan KPS yang lainnya. Mungkin dapat saya sampaikan mengenai NMCC di Universitas Patimura. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Zasilasi dari Universitas Patimura. Nah, itu tadi teman-teman, buat yang mau ikut NMCC sambil jalan-jalan ke Maluku, boleh nih nanti ngehubungin Kak Zasilasi buat nanya-nanya mengenai NMCC MA Tapari yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Oke, selanjutnya ialah penyampaian materi dari Universitas Udayana. Buat teman-teman dari perwakilan Universitas Udayana, saya persilakan. Oke, terima kasih banyak moderator atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah dapat didengar dengan jelas? Sudah, Kak. Oke, sebelumnya saya sudah sempat mengirimkan PowerPoint kepada panitia. Mungkin dari panitia bisa bantu untuk share screen. Boleh buat operator, mohon dibantu buat share screen-nya. Oke, Mas Anggi mungkin ya. Mas Anggi mungkin bisa bantu share screen. Dimas ini udah ya, bentar, sampai ke sekretaris. Ya, bentar, Ya. bentar. Lanjut aja dulu, Mas.
Oke, mungkin sambil nunggu share screen dari teman-teman panitia, sebelumnya saya mewakili seluruh keluarga besar dari Udayana Mood Court Community, Fakultas Hukum Universitas Udayana, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Andi Fahrul selaku Koordinator Pusat 1 Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia, beserta jajarannya yang sudah memberikan kami wadah untuk setidaknya memperkenalkan kembali apa itu National Muker Competition yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana, yakni National Moot Court Competition Piala Cokorde Rakadrana atau yang biasa teman-teman kenal dengan NMCC TRD. Oke, mungkin apakah ini dapat dilanjutkan tanpa PowerPoint? Apakah masih bisa ditampilkan PowerPoint-nya atau tidak? Mungkin bisa dibantu konfirmasi dari teman-teman panitia. Oke, terima kasih banyak untuk sudah membantu menampilkan PowerPoint-nya. Jadi kurang lebih seperti inilah teman-teman gambaran dari logo National Moot Court Competition Piala Cokorde Rakadrana atau yang mungkin teman-teman lebih sering dengar dengan nama NMCC TRD. Oke, NMCC TRD ini sudah berjalan sebanyak 6 kali dan pada tahun 2022 ini kita menginjak ke pelaksanaan NMCC TRD yang ke-7. Jadi mungkin teman-teman panitia bisa minta tolong untuk di-share screen yang selanjutnya, di next. Oke, sedikit latar belakang dari kenapa sih NMCC TRD ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana, dalam hal ini di Badan Semi Otonom Udayana Core Community, dikarenakan seperti yang kita tahu, Indonesia ini kan berbatasan laut dan darat secara langsung dengan 10 negara tetangga di Asia Tenggara. Dan oleh karena letak geografis yang dimiliki oleh Indonesia ini, menyebabkan Indonesia rentan sekali terhadap ancaman keamanan, salah satunya ini kejahatan transnasional yang menyebabkan instabilitas di dalam negeri ini. Nah, kejahatan transnasional adalah kejahatan yang terorganisir yang dilakukan oleh kelompok kejahatan yang telah berkembang di sebagian besar di dunia, yang melakukan kegiatan kriminal melewati lintas batas negara, sehingga kejahatan transnasional ini tidak hanya mengancam satu negara saja, melainkan kejahatan ini dapat menjadikan banyak negara-negara menjadi korban dari kejahatan transnasional tersebut. Mungkin bisa di next screen. Operator next. Oke, aku lanjutin. Nah, sebagai mahasiswa yang merupakan Iron Stock harus dapat memanfaatkan segala kemampuan yang dimilikinya dan tetap peduli serta memperhatikan segala perkembangan yang ada termasuk potensi adanya tindak pidana kejahatan transnasional. Nah, kepekaan mahasiswa sebagai calon yuris penegak hukum di Indonesia ini sangatlah diperlukan untuk dapat menciptakan stabilitas untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa harus terus bersama-sama menyadari dan mencegah terus berkembangnya kejahatan transnasional baik dalam secara nasional maupun dalam skala global. Nah, hal tersebutlah yang merupakan salah satu peran dari mahasiswa sebagai Iron Stock bagi bangsa Indonesia ini. Nah, jadi sedikit dari latar belakang mengapa NMCC TRD ini diselenggarakan itu adalah bahwa dengan adanya ancaman-ancaman dari transnasional ini, kita sebagai mahasiswa itu harus lebih aware terhadap kejahatan-kejahatan transnasional tersebut. Nah, oleh karenanya lah di sini kami menggagas NMCC TRD ini untuk membantu mahasiswa untuk lebih mendalami lagi apa itu kejahatan transnasional dan bagaimana cara-cara untuk mencegah serta menanggulangi terjadinya kejahatan transnasional tersebut. Mungkin bisa dibantu next slide. Oke, untuk tema dari NMCC TRD ke-7 di tahun 2022 ini, yakni implementasi Karsa Cipta Tunas Yuris berintegritas terhadap anomali tindak pidana kejahatan transnasional
guna menciptakan stabilitas nasional dan global. Jadi yang bisa kita jadikan poin utamanya itu di tindak pidana kejahatan transnasional ini, teman-teman. Jadi apa sih yang ciri khas dari NMC TRD ini? Yakni NMCC yang kasus posisinya itu akan tidak jauh dari tindak pidana kejahatan transnasional. Mungkin bisa bantu di next slide lagi. Oke, mungkin sejarah singkat dari kompetisi peradilan semu nasional Piala Cokro Dera Kedrana ini. Jadi NMCC seperti yang kita tahu itu biasanya sebagian besar dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, teman-teman. Dan biasanya ada yang NMCC di tahun genap dan juga ada yang di tahun ganjil seperti itu. Nah, untuk NMCC TRD ini adalah NMCC yang diselenggarakan setiap tahun genap. Namun pada tahun 2021 kemarin, kita sangat dengan terpaksa harus menyelenggarakannya di tahun ganjil, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga harus menunda dari pelaksanaan NMCC TRD ini. Jadi mungkin ada teman-teman yang kemarin tergabung di delegasi untuk TRD 6, harus berdelegasi lebih panjang karena NMCC TRD kemarin kita tunda. Namun syukurnya bisa terselenggara dengan lancar dan menjadi salah satu NMCC yang menggunakan sistem online untuk pertama kalinya. Oke, mungkin bisa dibantu next slide lagi. Nah, untuk universitas apa aja sih yang ikut di TRD 6 tahun 2001 kemarin? Jadi teman-teman bisa lihat nih di slide yang udah aku paparin, ada Universitas Gadjah Mada, Universitas Erlangga, Universitas Pajajaran, Alaudi Makassar, Lambung Mangkurat, Pendidikan Ganesha, Patimura, Universitas Kristen Indonesia, Surya Kencana, UI, Samratulangi, Undip, Universitas Mataram, Universitas Bayangkara, dan juga Universitas Warmadewa. Nah, dan untuk observernya, kemarin ada 3 delegasi, yakni ada delegasi Universitas Brawijaya, Al-Azhar, dan juga Kristen Satya Wacana. Nah, jadi kalau teman-teman nanti pengen ikut di TRD selanjutnya, mungkin teman-teman bisa dari sekarang untuk mempersiapkan diri, karena seperti yang kita tahu, untuk mengikuti NMCC ini perlu proses yang panjang, entah itu dari pendanaan dan juga pembentukan delegasinya. Dan salah satu faktor penting itu adalah faktor dana, dan teman-teman aku yakin memerlukan dana yang besar untuk mengikuti NMCC. Jadi mungkin bisa teman-teman persiapkan dari tahun ini, karena untuk tahun depan mungkin banyak sekali delegasi yang bisa diikuti, tapi di TRD di tahun 2022 ini kita sudah lengkap delegasi-delegasi yang ikut, dan mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang pengen teman-teman tanyain di NMC TRD ini bisa teman-teman tanyain di sosial media dari TRD dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk sekarang bisa dibantu di next slide dulu dari teman-teman panitia. Oke, bisa di next slide, minta tolong. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain sama teman-teman itu, kayak NMC TRD ini siapa aja sih yang udah ikut delegasinya, Kak? Dan untuk dapetin informasi terkini dari NMCC TRD bisa di mana sih, Kak? Dan juara-juara dari NMC TRD 6 kemarin siapa aja, Kak? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa teman-teman tanyain langsung di sosial media NMC TRD. Bisa bantu di next slide, teman-teman. Oke, untuk informasi lebih jauhnya lagi, teman-teman bisa cek di Instagram @nmcc.trd, atau teman-teman bisa juga lewat email dari NMC TRD, yaitu di nmcc.trd@gmail.com. Dan mungkin next lagi, teman-teman. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatannya, untuk pemaparan dari Udayana Mukor Community. Saya Rama Wijaya, mewakili seluruh keluarga besar dari UMCC Eva Unut, mengucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman mungkin bisa dibantu follow sosial media kita di UMCC_Eva, atau sosial media kita lainnya bisa teman-teman cek di Linktree UMCC_Eva. Dan mungkin segitu aja pemaparan dari aku. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam peradilan semu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rama yang udah menyampaikan
materi mengenai NMCC TRD nih, yang tahun ini delegasinya udah penuh ya Kak ya. Udah nggak bisa lagi, jadi teman-teman bisa coba daftar lagi buat tahun depan. Oke, selanjutnya ialah penyampaian NMCC dari Universitas Airlangga. Pada teman-teman atau perwakilan dari Universitas Airlangga, saya persilakan. Teman-teman dari Universitas Airlangga, apakah ada perwakilannya di Zoom ini? Moderator mungkin kalau tidak ada bisa dilanjut dulu, nanti terakhir baru diulangi lagi. Oke, siap Kak. Jadi karena belum nyaut nih dari Universitas Airlangganya, kita next aja ke Universitas Negeri Semarang nih. Boleh teman-teman dari Universitas Negeri Semarang untuk menyampaikan penyampaian mengenai NMCC-nya. Iya, baik. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Mungkin izin untuk bisa share screen ya. Untuk teman-teman panitia minta tolong dibantu untuk share screen. Bagaimana teman-teman panitia? Mohon dipercepat ya teman-teman sekalian. Kalau mungkin bisa, yang mau share screen bisa langsung jadikan co-host saja, Mas Dimas. Mungkin mbaknya Iya, bisa bisa share screen ya? Oh iya, ya, bisa, tolong bisa Mas. Iya. dijadiin co-host saja. Iya. Izin ya teman-teman semuanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik ya. Nama saya Debbie Anissa Putri, saya mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dan saya di sini diberi kepercayaan untuk menjadi Ketua Pelaksana Piala Konservasi 5. Tapi sebelum saya membuka presentasi kali ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah pantun buat teman-teman semuanya. Jalan-jalan ke pasar membeli buah duku, minumnya es kelapa, airnya beku. Assalamualaikum, selamat malam dariku, untuk kamu calon delegasiku. Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya. Saya di sini sebagai perwakilan yang akan menjelaskan terkait Piala Konservasi 5 yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Piala Konservasi merupakan salah satu perlombaan peradilan semu di tingkat nasional yang diadakan oleh Universitas Negeri Semarang atau biasa kita kenal dengan UNES. Piala Konservasi mengambil tema besar, yakni kompetisi peradilan semu, tindak pidana kelautan dan kehutanan di tingkat nasional yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dititik beratkan di sini Piala Konservasi itu mengambil tema besar terkait tentang tindak pidana kelautan dan kehutanan. Piala Konservasi sendiri biasanya kita adakan di tahun ganjil, tepatan di bulan Maret. Dalam perjalanannya, Piala Konservasi ini sudah diadakan sebanyak 4 kali teman-teman semuanya. Yakni pertama kali diadakan di tahun 2013, 2015, 2017, dan terakhir diadakan di 2019.
Selanjutnya sebenarnya Piala Konservasi kemarin itu diadakan di tahun 2021, tapi karena terhalang pandemi COVID, jadinya pada tahun 2021 kita tidak mengadakan Piala Konservasi 5 ini. Bisa dilihat di slide teman-teman semuanya, Piala Konservasi sudah berjalan 4 kali, dan berikut delegasi yang pernah kita diadakan ya. Pada tahun 2013 ini kita diikuti oleh 12 delegasi dan 1 observer. Pada tahun 2015 kita diikuti oleh 12 delegasi dan 3 observer. Selanjutnya pada tahun 2017 ini kita diikuti oleh 8 delegasi dan 2 observer, dan terakhir pada tahun 2019 kita diikuti oleh 12 delegasi dan 4 observer. Bisa dilihat di slide teman-teman semuanya, pada tahun 2019 itu yang terakhir itu ada Universitas Gadjah Mada, Pelita Harapan, Trisakti, Universitas Islam Nusantara, Universitas Merdeka, Palang Raya, Swadaya Gunung Jati, Muhammadiyah Surakarta, Hang Tua Surabaya, Bangka Belitung, Universitas Islam Malang, dan Universitas Sultan Agung. Sedangkan di observernya kita ada Universitas Airlangga, Universitas Wijaya Kusuma, Universitas Patimura, dan Universitas Brawijaya. Mungkin kalau teman-teman semuanya kurang familiar terkait Piala Konservasi sendiri, kita itu biasanya diadakan selama 4 hari 3 malam. Di mana rangkaian acaranya itu seperti biasa kita mulai di hari Jumat, yaitu adanya kedatangan para delegasi, pengumpulan berkas final, adanya opening ceremony, dan technical meeting di babak penyisihan. Selanjutnya kita lanjut ke acara, yaitu di hari Sabtu, di mana acara tersebut ada sidang penyisihan dan technical meeting di babak final. Selanjutnya hari Minggu, yaitu ada sidang final dan technical meeting nilai akhir, dan selanjutnya ada closing ceremony. Dan di hari terakhir pelaksanaan Piala Konservasi sendiri itu ada city tour. Di dalam Piala Konservasi sendiri, karena UNES itu sebagai kampus konservasi, di sini kita mempunyai ciri khas nih teman-teman semuanya. Di dalam konservasi tour itu kita banyak melakukan tempat-tempat banyak mendatangi tempat-tempat di ikonik di Semarang, seperti ada Sampokong, Lawang Sewu, dan selanjutnya itu kita ada kegiatan terkait konservasi yang bisa dilihat di slide teman-teman semuanya. Kita ada kegiatan seperti penanaman pohon, dan juga kita ada kegiatan seperti pelepasan benih ikan pada tahun 2019. Mungkin teman-teman semuanya itu kegiatannya tidak berjauh beda dengan tahun yang akan kita laksanakan di tahun 2023 di sini, dan tentunya pasti jauh lebih menarik untuk diikuti ya teman-teman semuanya, karena berkaitan tentang konservasi sendiri. Selanjutnya, di sini kita akan dilaksanakan di bulan Maret, dan mungkin di sini itu kita memberikan informasi kepada teman-teman semuanya, berapa sih kira-kira biaya pendaftaran dan total hadiah yang akan didapatkan teman-teman semuanya. Untuk biaya pendaftaran di sini, untuk delegasi itu sebesar 14 juta, dan observer sebesar 4 juta, dengan total hadiah yang akan didapatkan teman-teman semuanya kurang lebih sebesar 30 juta rupiah. Karena kita kampus konservasi, kita mempunyai piala bergilir yang menurut kami sangat ikonik ya. Di sini ada gedung sesuai dengan ikon yang kita bawakan di sebelah kiri teman-teman semuanya, yaitu gedung konservasi di sini. Mungkin terkait informasi yang lebih lanjut, teman-teman semuanya bisa nih kontak kita di Piala Konservasi 5 di Instagramnya, atau mungkin teman-teman semua mau berinteraksi dengan kami di sini, ada di line @ yang kita sediakan di 218 YIGUE. Dan juga teman-teman semuanya nanti ditunggu terkait proposal yang akan kami berikan. Mungkin nanti ada informasi lebih lanjut teman-teman bisa dapatkan di Piala Konservasi 5. Mungkin izin apakah saya diperkenankan untuk share sekilas terkait Piala Konservasi 4 ini terkait video? Boleh, Kak, boleh. Oh ya, baik. Hai
Mungkin sekian dari pemaparan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspera, salam konservasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik nih tadi penyampaian mengenai NMCC Piala Konservasi dari Universitas Negeri Semarang. Boleh dicatat nih buat teman-teman tadi yang tertarik buat mengikutinya, langsung aja dihubungin di Instagram dan ada line-nya tadi, udah dicantumin sama Kak Debbie. Oke, next. Penyampaian NMCC dari Universitas Islam Indonesia kepada rekan-rekan dari Universitas Islam Indonesia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon maaf Kak, sebelumnya ini dari Universitas Erlangga, tadi ada masalah koneksi, apa boleh kami menyampaikan duluan ya? Atau di akhir nanti jadinya? Oke, jadinya nanti Universitas Erlangga di akhir aja, Kak. Mohon izin Kak, kalau UI juga ditaruh di akhir gimana? Soalnya kami lagi ada kendala dari PPD sih, lagi coba kita buka atau mau kita remake dulu. Oh ya, kalau lagi ada kendala, mungkin kita next aja ke penyampaian dari teman-teman Universitas Diponegoro. Kepada teman-teman dari Universitas Diponegoro, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Moderator. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, baik. Sebelumnya apakah suara saya dan tampilan PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam untuk para pengurus dari HKPSI Pusat maupun wilayah Jawa 2 dan juga teman-teman dari KPS di seluruh Indonesia. Salam hormat dan salam semangat untuk kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Erdano Aprian Nasution, yang alhamdulillah tahun ini diberikan amanah untuk memimpin KPS dari Universitas Diponegoro dengan nama UKM FC Udara. Baik, sebagaimana dalam agenda yang kita setujui pada malam hari ini, kami akan memaparkan sedikit dari NMCC yang kami miliki. Yang NMCC ini merupakan salah satu NMCC tertua dan NMCC terbesar yang ada di Indonesia. NMCC Piala Prof. Sudarto yang alhamdulillah di tahun kemarin sudah terlaksana sampai dengan seri ke-8. Dan insya Allah di tahun depan, di tahun 2023 akan dilaksanakan kembali pada seri ke-9. Yang mana saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah singkat NMCC Piala Prof. Sudarto ini yang diambil dari nama salah satu dekan kami, yaitu Prof. Sudarto, dan juga merupakan pemrakarsa dari tumbuhnya hukum positif di Indonesia. MCC ini pertama kali diadakan pada tahun 2007 oleh BMFH Undip yang diketuai oleh Gary Hart selaku Menteri dari Departemen Pendidikan, Riset dan Penalaran BMFH Undip. Kemudian setelah lahir UPK MCC FH Undip yang diketuai oleh Tulus Pardosi, dibuat wacana bahwa NMCC Piala Prof. Sudarto akan dilimpahkan kepada UPK MCC FH Undip. Yang kemudian pada tahun 2009, MCC ini dialihkan penyelenggaraannya kepada UPK MCC FH Undip yang telah berganti nama menjadi Seudodesprak dan diketuai oleh abang kami Andi Nugraha. Jadi sejak tahun 2009 tersebut, NMCC Piala Prof. Sudarto sudah menegakkan kakinya sebagai salah satu NMCC yang ada di tahun ganjil, seperti itu teman-teman. Kemudian MCC ini mengusung tema besar, yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi yang diselenggarakan di setiap 2 tahun sekali oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terutama di tahun ganjil. Lalu untuk NMCC Piala Prof. Sudarto ini terakhir dilaksanakan pada tahun 2021, yaitu di NMCC Piala Prof. Sudarto ke-8, dengan di sini bisa teman-teman lihat beberapa juaranya. Yang pertama juara 1 ada dari Universitas Udayana,
Kemudian selanjutnya juara 2 ada dari Universitas Airlangga, dan kemudian ada juara 3 yaitu Universitas Hasanuddin. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin mau ikut NMCC Piala Prof. Sudarto sebagai delegasi di tahun depan, jadi NMCC Piala Prof. Sudarto sendiri memiliki 16 delegasi dan 4 observer dengan sistem kompetisi sebagai berikut. Yang pertama ada babak penyisihan dan ada babak final. Untuk babak penyisihan sendiri itu biasanya kasus temanya adalah tindak pidana korupsi. Mungkin akan sering dicampur dengan tindak pidana pencucian uang, namun itu nanti teman-teman lihat pada tahun depan bagaimana pelaksanaannya. Kemudian ada beberapa agenda. Yang pertama ada penilaian berkas kompetisi, lalu ada penilaian persidangan, dan nantinya 16 delegasi akan dibagi ke dalam 4 grup yang masing-masing berisikan 4 delegasi. Lalu untuk babak final, kasus utamanya adalah tindak pidana ekonomi, yang nanti akan disusun menjadi agenda penilaian berkas kompetisi dan penilaian persidangan, peran terbaik, serta penentuan juara. Nantinya, setiap satu delegasi dengan nilai tertinggi dari setiap grup babak penyisihan itu berhak untuk masuk ke babak final, teman-teman. Baik, selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan, jadi selama NMCC Piala Prof. Sudarto berlangsung dari seri pertama hingga ke-8 kemarin, itu ada beberapa topik kasus posisi yang sering berubah setiap tahunnya. Ada tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, lalu ada tindak pidana ekonomi lainnya, seperti bea cukai ataupun penipuan penggelapan, lalu ada tindak pidana terhadap orang, baik itu seperti tahun lalu ada TPPO maupun tindak pidana terhadap orang lainnya. Kemudian apa sih yang bisa teman-teman dapatkan dari mengikuti NMCC Piala Prof. Sudarto ini? Yang pertama dan terutama pasti teman-teman akan mendapatkan pengalaman secara teoritis maupun praktis dari segi kemahiran berlitigasi dalam bidang tindak pidana korupsi. Selanjutnya untuk meningkatkan semangat berkompetisi dan menambah pengalaman teman-teman dalam membuat berkas persidangan, riset, dan role play dalam profesi hukum. Selanjutnya teman-teman juga bisa untuk memperbanyak relasi dan membangun hubungan yang baik nih antar seluruh mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh universitas di Indonesia. Dan juga yang terakhir, selain berkompetisi, teman-teman bisa juga untuk ikut makrab atau malam keakraban dan juga city tour. Yang di sini kami memperkenalkan kepada teman-teman kepada Kota Semarang untuk delegasi dan observer NMCC Piala Prof. Sudarto. Lalu untuk makrab dan city tour ini ada apa sih di dalamnya? Jadi kalau di malam keakraban ini teman-teman nanti kita juga akan mengadakan semacam konser kecil-kecilan dan juga ditujukan untuk supaya antar delegasi bisa saling mengenal satu sama lain. Jadi tidak hanya berkompetisi terus-terusan selama 2 hari berturut-turut, teman-teman juga bisa senang-senang nih. Habis kompetisi, capek, apalagi yang bukan enak selain senang-senang bareng. Dan setelah itu kita akan city tour keliling Semarang, mungkin sama seperti teman-teman dari UNES sebelumnya, ada beberapa spot landmark dari Kota Semarang. Yang pertama ada Tugu Muda, selanjutnya Sampokong, next one ada Masjid Agung, Kota Lama, dan yang terakhir ada Lawang Sewu. Nah, teman-teman, untuk pelaksanaan NMCC Piala Prof. Sudarto selanjutnya sendiri akan ada di tahun 2023 dengan NMCC Piala Prof. Sudarto ke-9. Jadi untuk pelaksanaan NMCC Piala Prof. Sudarto ini, teman-teman nanti bisa banget untuk menunggu proposalnya maksimal mungkin di sekitar kuadran pertama ataupun kuadran kedua, yang nanti pelaksanaan hari hanya itu biasanya akan dilaksanakan pada kuadran keempat di bulan November. Terima kasih banyak teman-teman dan teman-teman dari HKPSI atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Kami tunggu teman-teman di NMCC Piala Prof. Sudarto ke-9 tahun 2023. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi mengenai NMCC Prof. Sudarto yang mengambil tema besar Tipikor, TPPU, dan tindak pidana ekonomi lainnya. Boleh nih dipersiapkan buat teman-teman yang mau join NMCC Prof. Sudarto. Oke, selanjutnya penyampaian materi dari Universitas Ahmad Dahlan. Kepada rekan-rekan dari Universitas Ahmad Dahlan, waktu dan tempatnya saya persilakan.
Baik, terima kasih. Sambil menunggu share screen, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Jelas, Kak. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada HKPSI yang telah memberikan kesempatan bagi universitas-universitas yang memiliki komunitas peradilan semu untuk saling sharing terkait dengan pelaksanaan NMCC yang telah berlangsung atau diselenggarakan oleh universitas-universitas yang memang dalam hal ini menyelenggarakan NMCC. Kemudian dalam hal ini Universitas Ahmad Dahlan sendiri baru menyelenggarakan NMCC sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama pada tahun 2020 dan kemudian yang kedua pada tahun 2022 ini. Nah, next slide. Untuk NMCC yang diselenggarakan oleh Universitas Ahmad Dahlan sendiri, untuk terkait dengan tema umum kasus posisinya yaitu mengenai hukum kesehatan, yang mana hal ini memang kami rancang dikarenakan terkait dengan hukum kesehatan merupakan salah satu isu yang memang patut dan sudah semestinya untuk dapat dikaji lebih lanjut dikarenakan memang terkait dengan pelanggarannya sudah cukup banyak terjadi di Indonesia, dan mengingat bahwasanya kemarin itu kami pada tahun 2020 menyelenggarakan NMCC juga dikarenakan dalam masa pandemi, dirasa hal tersebut sangat menarik untuk menjadi isu yang akan kami kaji dan akan kami fokuskan dalam penyelenggaraan National Moot Court Competition. Next slide. Kemudian terkait dengan sekilas National Moot Court Competition GIJ Ahmad Dahlan, untuk NMCC AD yang pertama, itu kami ada 10 delegasi dan 4 observer, yang mana untuk kejuaraannya dapat disimak secara seksama. Untuk juara pertama diraih oleh Universitas Brawijaya, kemudian untuk juara kedua diraih oleh UPN Veteran Jawa Timur, dan kemudian untuk juara ketiga diraih oleh Universitas Jana Badra. Kemudian untuk NMCC AD yang kedua ini, kami terdapat 18 delegasi yang nantinya siap untuk berkompetisi dalam National Moot Court Competition Piala GIJ Ahmad Dahlan yang kedua ini. Next slide. Terkait dengan konsep NMCC, National Moot Court Competition Piala GIJ Ahmad Dahlan sendiri pada intinya untuk tahun ini masih menggunakan pelaksanaan blended competition, yang mana nantinya kompetisi yang dilakukan secara online pada tahap penyisian dan secara offline atau luring pada tahap final. Hal ini untuk meminimalisir dan juga untuk mengantisipasi nantinya apabila masih terdapat penyebaran COVID-19 di Indonesia, mengingat karena pandemi COVID-19 sendiri juga masih belum usai ya rekan-rekan sekalian. Kemudian nantinya pada tahap final delegasi diwajibkan untuk menghadirkan 2 orang perwakilan untuk hadir ke Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian terkait dengan maksimal delegasi pada NMCC AD yang kedua ini, kami memberikan peraturan yaitu 20 delegasi, untuk observernya ada 6 observer, dan maksimal pemantau yaitu ada 14 pemantau. Next slide. Kemudian terkait dengan seputar peserta, mungkin rekan-rekan sekalian juga sudah tidak asing ya terkait dengan delegasi observer. Namun dalam hal ini kami selaku pelaksana NMCC AD yang kedua ini juga memberikan kesempatan bagi delegasi-delegasi yang tidak atau belum diberikan kesempatan untuk lolos babak final, delegasi tersebut dapat mendaftarkan diri sebagai pemantau delegasi. Dalam hal ini pemantau delegasi yaitu delegasi yang tidak lolos final kemudian mendaftar dan membayar untuk memantau persidangan. Kurang lebih sama seperti observer, akan tetapi dalam hal ini pemantau itu mulai ada ketika pengumuman tahap penyisihan dan hanya dapat diikuti oleh delegasi-delegasi yang sudah terdaftar dari tahap penyisihan yang mana tidak lolos dalam tahap final. Next slide. Kemudian untuk tanggal-tanggal penting pelaksanaan NMCC AD 2, kebetulan terkait dengan proposal undangan kami sudah menyebarkan
proposal undangan untuk pelaksanaan National Moot Court Competition Piala Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kedua, yang mana untuk tanggal pelaksanaan pendaftaran delegasinya seperti yang sudah tertera. Kemudian untuk sosialisasi kompetisi bagi peserta juga sudah tertera di situ pada tanggal 31 Maret. Kemudian nantinya pada tanggal 25 Juli hingga 27 Juli kami akan adakan pengumpulan berkas kompetisi tahap penyisihan. Kemudian tanggal 31 Agustus kami akan adakan technical meeting dan pengundian chamber. Kemudian pada tanggal 2 September hingga 4 September 2022 kami akan adakan pelaksanaan penjurian tahap penyisihan. Kemudian tanggal 5 September, nanti kami akan adakan pengumuman hasil tahap penyisihan dan technical meeting tahap final. Kemudian selanjutnya, pada tanggal 8 September hingga 22 September, kami akan adakan pendaftaran pemantau, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terkait dengan pemantau, dan juga pembayaran delegasi tahap final. Kemudian pada tanggal 28 Oktober, kami akan adakan pendaftaran ulang hingga puncaknya pada tanggal 29 Oktober hingga 30 Oktober, yaitu kami akan adakan pelaksanaan tahap final NMCC AD2 2022. Next slide. Rekan-rekan sekalian, mungkin terkait dengan konsep NMCC Ahmad Dahlan ini sedikit berbeda dengan konsep-konsep NMCC yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan dari universitas-universitas yang lain. Terkait dengan konsep NMCC AD2 ini, memang kami termotivasi ataupun mendapatkan pandangan bahwasanya kami memang berniat untuk memberikan kesempatan kepada universitas-universitas yang memang dalam hal ini terkait dengan keikutsertaan dalam NMCC dirasa masih perlu pembelajaran. Nah, untuk itu di sini kami memberikan kesempatan dengan cara kami memberikan biaya pendaftaran awal yang tidak relatif mahal dan terjangkau. Nah, nantinya rekan-rekan sekalian, dengan adanya biaya pendaftaran awal yang terjangkau ini diharapkan tidak menjadi kendala untuk teman-teman ataupun rekan-rekan KPS yang hendak mencoba mengikutsertakan komunitasnya mendaftar sebagai delegasi. Nah, dalam tahap penyisihan, dikarenakan dalam hal ini kita juga tidak akan memberatkan delegasi, untuk itu kita dalam tahap penyisihan hanya akan diadakan penjurian berkas saja, tidak ada video persidangan. Karena saya rasa hal tersebut merupakan suatu hal yang juga dapat menguntungkan delegasi apabila memang universitas ataupun komunitas peradilan semuanya hendak mencoba menjadi delegasi atau sebagai langkah awal universitas untuk ke ranah ataupun menginjakan prestasi-prestasi dalam National Moot Court Competition. Dalam hal ini bisa disimak secara seksama terkait dengan tahap penyisihan. Tahap penyisihan nantinya di NMCC AD yang kedua ini akan diikuti oleh 18 delegasi. Dalam proses tahap penyisihan nanti juga akan dihadiri oleh delegasi dan observer. Kemudian seluruh delegasi akan dibagi menjadi beberapa kelompok ataupun chamber seperti yang sudah biasanya terjadi dalam NMCC. Kemudian untuk penentuan kelompok ataupun delegasi juga nanti akan terjadi dalam technical meeting. Next slide. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, terkait dengan tahap penyisihan akan dilakukan dengan penilaian berkas kompetisi saja yang dibuat oleh masing-masing delegasi tanpa adanya penilaian video persidangan. 6 delegasi dengan nilai terbaik dari 2 chamber berhak memasuki babak final untuk memperebutkan juara 1 sampai juara harapan 3. Jadi dari 6 delegasi yang nantinya sudah lolos babak final, tentunya akan mendapatkan kejuaraan. Baik juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, ataupun harapan 3. Kemudian pada kompetisi penyisihan ini, setiap delegasi akan mendapatkan komentar verbal atas berkas yang telah dibuat sesuai dengan urutan komentar yang akan diatur lebih lanjut pada saat technical meeting. Hal ini kita lakukan didasarkan atas pengalaman kami selaku peserta NMCC yang mana terkadang kami tidak puas dengan komentar dewan juri pada berkas yang mana hanya terlampir pada catatan penilaian from berkas persidangan.
Padahal hal yang utama dalam NMCC selain persidangan yaitu terpatok pada berkas yang dibuat oleh masing-masing delegasi. Nah, untuk itu kami memberikan kesempatan kepada peserta NMCC Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kedua ini untuk nantinya dapat mendengar komentar-komentar verbal dan dapat berbagi terkait dengan berkas-berkas yang telah dibuat dan dikumpulkan, supaya nantinya dapat memaksimalkan dalam persidangan ataupun video persidangan yang akan dibuat. Kemudian terkait dengan penyampaian komentar verbal tahap penyelesaian oleh Dewan Juri akan dilaksanakan secara siaran langsung oleh para delegasi dengan cara telekonferensi melalui media digital Zoom meeting dengan dihadiri oleh seluruh anggota pada setiap delegasi sesuai dengan waktu komentar verbal masing-masing delegasi yang akan diatur lebih lanjut pada saat technical meeting NMCC AD yang kedua nantinya. Next slide. Kak, mohon maaf mengingatkan waktunya 1 menit lagi. Baik, terima kasih. Kemudian untuk mempersingkat waktu terkait dengan tahap final nantinya delegasi akan dihadirkan di Universitas Ahmad Dahlan untuk mewakili penayangan video tahap final. Next slide. Dapat dilihat untuk benefit yang akan didapatkan oleh peserta delegasi yang terdaftar dalam NMCC AD yang kedua. Next slide. Untuk biaya pendaftaran tahap penyisihan delegasi hanya membayar sebesar 5 juta rupiah saja dan tidak diwajibkan untuk membayar tahap final apabila tidak lolos final. Kemudian untuk delegasi tahap final hanya membayar sebesar 5 juta saja. Kemudian untuk observer delegasi diberikan patokan biaya sebesar 3 juta rupiah. Next slide. Baik, next slide. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, ini untuk observernya 3 juta rupiah dengan rincian dana yang seperti itu. Next slide terakhir. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan ataupun sistem pelaksanaan NMCC AD yang kedua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Apabila rekan-rekan sekalian hendak melihat lebih lanjut terkait dengan NMCC AD 2, mungkin rekan-rekan sekalian nanti dapat mengunjungi akun Instagram NMCC AD yang kedua. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penyampaian mengenai NMCC dari Komunitas Peradilan Semu Ahmad Dahlan yang mana dilaksanakan pada tahun genap nih, teman-teman. Oke, selanjutnya penyampaian NMCC dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Apakah ada perwakilan dari rekan-rekan dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya? Oke, jika belum ada, maka akan lanjut ke penyampaian dari Universitas Kristen Indonesia kepada teman-teman dari Universitas Kristen Indonesia. Jika sudah ada perwakilannya, saya persilahkan. Nah, tampaknya dari Universitas Kristen Indonesia juga belum ada perwakilannya. Next ke Universitas Pancasila nih. Kepada teman-teman perwakilan dari Universitas Pancasila, waktu dan tempatnya untuk menyampaikan materi saya persilakan. Dari Universitas Pancasila, apakah udah ada perwakilannya, teman-teman? Ada. Oh, ada kendala jaringan. Lanjut ke Trisakti dulu. Oke, mungkin sambil nunggu kita lanjut ke Universitas Trisakti. Kepada Universitas Trisakti, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan tempatnya. Mungkin minta tolong ke Bang Irham untuk di-sharekan PowerPoint-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Selamat malam. Yang saya hormati Koordinator Pusat HKPSI dan teman-teman pengurus wilayah dari HKPSI.
Mungkin untuk pada malam hari ini saya akan menyampaikan secara singkat saja karena memang mengingat masalah waktu. Terkait dengan dari Trisakti sendiri akan mengadakan kegiatan National Motor Competition yang bernama AML 7 atau yang akan kita sebut Anti Money Laundering yang ke-7. Nah, untuk AML ini pada sebelumnya mungkin bisa nama dari AML ini mungkin bisa kita kenal dengan NAMLE. Nah, untuk AML kali ini kita laksanakan yang ke-7 kali, yang dimana untuk pertama kalinya itu dilaksanakan di tahun 2007. Mungkin bisa di next, Bang Irham. Untuk PPT-nya bisa di next. Baik, nah sebenarnya apa sih NMCC AML 7 itu? Mungkin saya akan jelaskan secara singkat. Untuk NMCC AML 7 itu sendiri, kenapa dibentuk dan bertemakan di Trisakti ini, sebenarnya kita ngambil tindak pidana pencucian uang dikarenakan salah satu guru besar kami, dosen besar kami, yaitu Bu Yenti Garnasih, beliau adalah salah satu perumus dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri. Nah, untuk NMCC AML ini sendiri akan berfokus pada tema di mana temanya itu adalah tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pencucian uang. Mungkin bisa dilanjut lagi, Mas Irham. Nah, untuk tema dalam kegiatan MNCC AML yang ke-7 ini, sebenarnya kita mengambil tema yaitu mewujudkan calon sarjana hukum yang berintegritas, berintelektual, mengedepankan kejujuran dalam memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Karena yang kita tahui juga bahwa saat ini sebenarnya untuk tindak pidana pencucian uang ini memang sedang marak-maraknya di Indonesia, di mana main claim-nya itu mungkin yang lebih kita kenal dengan tindak pidana korupsi, yang dimana dari hasil dari tindak pidana korupsi itu kemudian uang korupsi itu akhirnya digelapkan kemana-mana. Mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk PPT-nya. Nah, baik. Untuk konsep dari AML 7 ini, mungkin sebelum dari konsep, saya akan menyampaikan terkait dengan pelaksanaan AML 7. Untuk pelaksanaan dari AML 7 ini, insya Allah akan kami adakan di bulan November dan juga di bulan November, antara di bulan November atau di bulan Desember. Kenapa? Karena memang dari kami pribadi masih mengalami kendala internal di kampus kami, di mana proposal kami juga masih harus terhambat di dekan. Jadi kami harus menunggu proposal kami di ACC atau dikonfirmasi dari pihak dekan. Nah, untuk konsep AML 7 ini sendiri, karena kita mengingat dari peraturan Presiden juga, dan juga mengingat dari peraturan Presiden, di mana kita juga sekarang mungkin udah banyak yang bekerja secara WFO dan sudah diperbolehkan untuk keluar dari rumah segala macam. Untuk konsep dari AML 7 kali ini kita akan mengadakan perlombaan ini secara offline. Kenapa kita mengambil offline? Karena tentunya kita di sini sebagai KPS dan juga peradilan semu pasti mungkin kangen kali ya dengan feel dari kompetisi itu secara offline kayak gimana, ditambah kita angkatan 2019, 2020, di sini kita masih belum tahu dan belum paham dan belum pernah memiliki pengalaman gimana sih rasanya tuh kompetisi secara offline gitu. Nah, untuk konsep ini sendiri itu untuk yang offline kita tidak melaksanakan secara hybrid, tapi memang pure untuk penyisihan itu diadakan offline, dan juga untuk final itu juga diadakan secara offline di DKI Jakarta. Dan untuk tempat persidangannya itu sendiri kita gunakan ruang pengadilan negeri di Jakarta Pusat. Mungkin bisa di next, Bang Irham. Baik, nah untuk kegiatan dari AML 7 ini sendiri, kita memiliki inovasi baru di mana untuk kegiatan AML sebelumnya mungkin teman-teman dari KPS sendiri juga yang udah pernah mengikuti, pernah tahu kalau misalkan AML ini akan dilaksanakan dengan 2 kaspos. Namun pada saat ini, AML 7 kita akan menggunakan 1 kaspos, dan itu 1 kaspos itu akan dipergunakan di dalam penyisihan dan juga di dalam kompetisi final. Kenapa sih kita menggunakan hanya dengan 1 kasus posisi saja? Karena mengingat beberapa pertimbangan dan juga adanya masukan-masukan dari para juri, karena dengan menggunakan 2 kasus posisi itu, di mana kasus posisi yang di penyisihan dan juga kasus posisi yang di final, itu rata-rata teman-teman KPS atau peserta
itu di finalnya terlihat lebih jelek dibandingkan penyisihannya. Nah, jadi kami mengambil untuk kasus posisi ini, kita akan melaksanakan dengan satu kasus posisi di AML 7. Dan juga pertimbangannya lagi, agar tidak memberikan beban yang lebih berat kepada teman-teman peserta ataupun delegasi, sehingga teman-teman peserta juga bisa fokus terhadap satu kasus posisi saja. Bisa di next. Untuk timeline itu sendiri, karena kita mungkin ada perubahan timeline dari timeline awal-awalnya, jadi untuk proposal undangan, insya Allah akan kami serahkan atau akan kami sebarkan di awal Juli, itu maksimal di di minggu kedua Juli, dan untuk pemberkasan itu akan dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu di bulan Juli hingga November. Dan untuk persidangan itu sendiri, itu akan dilaksanakan di akhir November hingga awal Desember. Untuk persidangan dan untuk timeline ini mungkin kemarin saya juga udah sempat koordinasi ke Mas Dimas dan juga Mas Franky selaku ketua pengurus HKPSI wilayah 1 terkait dengan konfirmasi apakah bisa AML ini diundur di bulan Desember, karena bertepatan juga mungkin di Desember itu bertepatan dengan NMCC PJA juga ya. Jadi mungkin nanti terkait dengan apakah bisa dilaksanakan di bulan Desember itu nanti menunggu konfirmasi dari HKPSI Pusat. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekedar tambahan saja terkait dengan AML ini. Mungkin saya berharap pada teman-teman KPS dan juga universitas-universitas lain, semoga kalian bisa berpartisipasi dalam perlombaan kami, yaitu NMCC AML 7, karena di sini juga kita sudah membuat inovasi-inovasi baru, dan juga mungkin ini inovasi yang dapat mempermudah delegasi dan juga para peserta semuanya. Dan untuk info-info lebih lanjut, mungkin dari teman-teman KPS bisa langsung follow di IG kami, National Moot Court Competition AML 7, silahkan di follow dan silahkan ditanya-tanya di IG dan juga di DM. Dan mungkin untuk teman-teman KPS juga bisa langsung bertanya kepada saya juga selaku ketua pelaksananya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi mengenai NMCC AML yang bakal diadain pada tahun ini dan full offline. Nah, selanjutnya ialah penyampaian dari teman-teman Universitas Lampung nih, Unila. Buat teman-teman dari Unila, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Kak Andi Muhammad Mahru, selaku Ketua HKPSI beserta jajarannya. Dan yang saya banggakan juga teman-teman KPS, HKPSI di seluruh Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada HKPSI karena sudah melaksanakan kegiatan ini guna sharing terkait NMCC yang akan diadakan di tahun genap maupun di tahun ganjil. Selanjutnya mengenai anti-human trafficking Profesor Firman Hadi Kusuma. Ini merupakan NMCC yang dilaksanakan oleh Universitas Lampung. Sebelumnya kami akan menjelaskan mengapa kami mengangkat tema anti-human trafficking dan kenapa kami menggunakan nama Profesor Hilman Hadi Kusuma. Gitu. Panitia boleh izin share screen? Sekali lagi, panitia boleh izin share screen dan atau Boleh, Jaya. Tapi hostnya ke Yansen. Ya, mungkin ya panitia mungkin bisa dibantu jadi co-host ya, Mbak Jeninya. Yang ke host, Sudah. ke Yansen aja boleh nggak, Kak? Dari Unila. Co-hostnya boleh dipindahin ke Yansen, Bang Dimas.
Oke, mungkin udah boleh di-share screen, Kak. Oke, makasih. Kita lanjut ya. Nah, sebelumnya kami akan menjelaskan kenapa sih kita mengangkat nama Profesor Hilman Hadikusuma di dalam NMCC AHT ini. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa Profesor Hilman Hadikusuma ini merupakan salah satu akademisi dari Universitas Lampung sendiri yang dikenal sebagai ahli dan pakar hukum adat Indonesia. Nah, selain itu juga Profesor Hilman ini merupakan seorang TNI berperang dalam masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Oleh karena itu, sebagai penghargaan dan segenap sivitas akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung, kami mengangkat nama Profesor Hilman Hadikusuma sebagai nama kompetisi peradilan semu tingkat nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Jansen. Oke, thank you, Jen. Suaraku masuk, Pak, ya? Masuk, San. Oke, jadi buat NMCC Anti Human Trafficking itu mungkin aku bakal jelasin kayak sejarahnya dulu. Gitu, untuk ya itu NMCC AHT itu adalah lomba peradilan semu yang bidang perdagangan orang. Dan biasanya kita tiap tahun konsisten tersebut. Jadi sejak tahun 2019 kali kita diadakannya NMCC AHT, kita terus konsisten sampai rencananya di tahun depannya kita bakal konsisten. Suaraku masih ada putus sedikit gak, Kak? Agak kurang jernih, Kak, suaranya. Kita izin aja kali ya. Kalau begini, apa lebih jelas ya, Pak? Iya, lebih jelas. Oke, thank you. Jadi mungkin aku ulang dari awal aja. Untuk NMCC AHT sendiri, itu kita lomba peradilan semu yang konsisten dari tahun 2019 mengangkat tema terkait tindak pidana perdagangan orang. Dan untuk NMCC AHT ini, sampai ke depannya kita rencananya masih akan tetap konsisten dengan tema tindak pidana perdagangan orang. Dan NMCC AHT sendiri merupakan perlombaan peradilan semu yang diadakan oleh Universitas Lampung. Untuk next slide-nya, dan kita sudah 2 tahun, sudah 2 kali mengadakan lomba NMCC AHT dan di tahun ini kita di tahun depan kita juga rencananya akan mengadakan kembali NMCC AHT dan kita bakal tetap konsisten di tema tindak pidana perdagangan orang. Untuk perlombaannya, kita biasa diadakan selama 3 hari, dan untuk di hari pertama, seperti biasa kita bakal welcoming para delegasi dan opening ceremony. Di hari kedua, kita bakal ada penilaian perlombaan dan babak penyisihan, dan di hari ketiga, itu adalah babak finalnya, ataupun nanti closing-nya. Jadi, biasanya kita mengadakan lomba secara 3 hari berturut-turut, gitu. Dan untuk di tahun kemarin, di tahun 2021 itu kita open di 8 delegasi, ada Universitas Ahmad Dahlan, ada Atmajaya, Bayangkara, Surabaya, lalu ada Universitas Brawijaya, Universitas Jambi, Universitas Samratulangi, UNS, dan juga USU. Dengan observer ada UIN Raden Intan dan juga Universitas Malahayati. Lalu untuk pemenangnya di tahun 2021 itu ada juara umum di Universitas Ahmad Dahlan dan runner up pertama Universitas Brawijaya, runner up kedua di Universitas Sumatera Utara, dan runner up ketiga di Universitas Samratulangi. Lalu untuk di tahun depan
karena kita diadak di tahun ganjil, kita juga rencananya bakal tetap ngadain dengan tema TPPO dan tetap rencananya kita juga bakal diadain offline demi sekarang yang sudah lumayan membaik dan kita juga sudah dibolehkan untuk mengadakan secara offline. Kita kemungkinan bakal mengadakan sekitar disebar. Jadi proposal sendiri awal tahun sudah disebar ke beberapa universitas sehingga teman-teman nanti dari universitas di seluruh Indonesia bisa mendaftarkan diri secepatnya aja dan kita juga bakal ngadainnya itu dan juga informasinya di Instagram kita. Kita bakal attach link di Instagram kita juga. Lalu untuk yang membuat beda itu antara kita dengan perlombaan lain, itu kita biasanya kita ngasih peran terbaik juga di babak penyisihan. Jadi nanti teman-teman nih yang merasa biasanya di babak penyisihan gak dapat apa-apa ataupun kayak sia-sia aja, uang udah habis segala macem, kita apresiasi kok tetap aja. Kita bakal ngasih peran-peran terbaik nih babak penyisihan dan bagi teman-teman nanti yang tertarik bisa langsung aja daftarin nanti di tahun depan. Terus juga tetap kita bakal ada peran terbaik di babak final. Jadi nanti ada lumayan banyak nih champion-champion yang bakal didapetin di NMCC AHT. Ini untuk membentuk dan kita emang biasanya pengadilan terkait di Lampung dan kejaksaan juga dan legal di bagian law firm juga di Lampung. Itu aja mungkin yang bisa dijelasin dari Unila dan kalau teman-teman penasaran ataupun tertarik untuk ikut, teman-teman bisa langsung cek Instagram kita aja di @nmccaht dan di situ kita bakal nyediain informasi serinci mungkin kepada teman-teman yang tertarik untuk ikut perlombaan TPPO dan untuk di final kita juga nanti rencananya bakal berbeda dan tapi terkait TPPO juga. Dan mungkin itu aja teman-teman, kalau penasaran juga bisa add line kita dan kita bakal open kok untuk jawab pertanyaan teman-teman semua. Itu aja dari aku, thank you so much buat teman-teman yang udah ngedengerin. Aku mungkin balikin lagi ke Mas Dimas ya, hostnya. Thank you. Oke, itu tadi penyampaian dari Universitas Lampung mengenai NMCC Anti-Human Trafficking yang diadainnya setiap tahun ganjil nih, teman-teman. Mungkin kita bakal balik lagi ke tadi, teman-teman yang berkendala dengan sinyal. Balik ke Universitas Airlangga, apakah udah siap teman-teman buat pemaparan materi mengenai NMCC-nya? Udah, tapi ini bisa dari kita yang share screen nggak ya? Bisa, Kak, nanti bakal dijadiin co-host. Oke, ini atas nama Sastra dari UNER, tolong dijadiin co-host ya biar bisa share screen. Oke, udah boleh langsung di-share screen dan menyampaikan materinya, Kak. Oke, kayaknya anaknya juga sinyalnya lagi bermasalah. Boleh izin buat presentasi tanpa PowerPoint ya? Boleh, Kak. Langsung aja. Sebelumnya sorry, aku nggak bisa on cam karena ada kendala sinyal juga. Dan kenalin, nama aku Gangga dari KPS FH UNER. Di sini aku mau presentasiin tentang NMCC AG Pringgodikdo. Nah, untuk NMCC AG Pringgodikdo ini merupakan NMCC yang diselenggarakan oleh KPS FH UNER dan diselenggarakan pertama kali pada 1 Agustus hingga 4 Agustus 2008 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
Oke, kayak aku lanjut aja. NMCC ini diselenggarakan seperti NMC pada umumnya sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan intelektual serta beracara terutama dalam peradilan, khususnya peradilan perdata bagi mahasiswa, baik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga maupun dari Fakultas Hukum universitas lain di Indonesia. Untuk sasarannya sendiri, NMCC AG Pringgodikdo ditujukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia dan dapat diikuti oleh 16 delegasi pendaftar pertama dan 4 observer. Sejak awal diadakan hingga saat ini, kompetisi ini telah diikuti oleh berbagai universitas dan terakhir pada NMCC AG Pringgodikdo ke-8 pada 2021 kemarin dimenangkan oleh Universitas Atmajaya. Mungkin slide-nya bisa next langsung. Iya, yang ini. Thank you. Untuk isu yang diangkat di NMCC Pringgodikdo ini, yang pertama ada khusus untuk perdata, yang pertama itu ada kepailitan pada babak penyisihan, dan pada babak final kita mengangkat isu terkait hak kekayaan intelektual. Terkait dengan temanya, tetap mengikuti isu utama tersebut, namun akan dikembangkan kembali dengan isu yang ada pada tahun tersebut. Untuk 2021 lalu, tema yang diangkat adalah implementasi hukum niaga sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat di era pembangunan berkelanjutan. Untuk waktu pelaksanaannya, sama seperti NMCC pada umumnya, NMCC ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, yang mana untuk NMCC AG Pringgodikdo selanjutnya akan diselenggarakan pada 2023 mendatang, tepatnya pada bulan November. Oh, kamu dulu. Untuk Dewan Juri, karena NMCC ini merupakan NMCC perdata, maka pada NMCC AG Pringgodikdo itu tidak terdapat Dewan Juri dari jaksa, namun hanya terdiri atas akademisi, hakim, dan juga advokat. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau dari teman-teman semua ada pertanyaan lebih lanjut, berminat ikut, atau mungkin dari teman-teman yang masih ingin mengembangkan NMCC dan mau mengadakan visit ke KPS FH UNER, bisa langsung menghubungi Instagram KPS FH UNER untuk bertanya lebih lanjut. Thank you. Oke, terima kasih kepada Kak Gangga atas penyampaiannya. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas, boleh nih ditanya-tanyain langsung ke Kak Gangganya. Next, penyampaian materi dari rekan-rekan Universitas Islam Indonesia. Apakah udah ada perwakilannya? Terima kasih, Mbak. Oke, mungkin langsung aja kepada Universitas Islam Indonesia, saya persilakan. Baik, mungkin sebelumnya permohonan maaf karena saya nggak bisa presentasi melalui PPT karena ya sedang ada kendala terkait PPT-nya. Mungkin saya langsung presentasi melalui lisan saja ya. Saya di sini akan menjelaskan terkait NMCC Abdul Qahar Muzakir, yaitu NMCC AKM. Dan NMCC AKM sendiri ini NMCC yang dimulai dari tahun 2005 dan sekarang sudah terlaksana sebanyak 9 kali. Dan untuk NMCC AKM sendiri dilaksanakan 2 tahun sekali, di mana akan dilaksanakan di tahun ganjil. Dan untuk NMCC AKM ke-10 sendiri akan dilaksanakan di tahun 2023, tepatnya di bulan Juli. Dan untuk pembagian proposal AKM itu akan disebar di bulan Desember 2022 ini nanti. Dan terkait tema kasus posisi yang kami laksanakan di NMCC AKM sendiri adalah tindak pidana hak kekayaan intelektual. Dan sejarah singkat kenapa kita mengambil NMCC ini sebagai NMCC Abdul Qahar Muzakir, karena pemilihan nama Abdul Qahar Muzakir dalam kompetisi ini didasarkan dari peran besar dari Abdul Qahar Muzakir dalam dunia pendidikan. Beliau merupakan salah satu pendiri Universitas Islam Indonesia pada tahun 1945 bersama dengan Muhammad Hatta dan Kiai Haji Muhammad Hasyim. Beliau di sini sebagai rektor pertama UI dan juga dekan Fakultas Hukum UI pada tahun 1960 dan hingga 1973.
sehingga dalam kompetisi ini merupakan wujud penghormatan kami atas jasa besar beliau terhadap pembangunan dan perkembangan UI. Dan NMCC terakhir yang kita laksanakan adalah NMCC AKM ke-9 yaitu di tahun 2021 dan dimenangkan oleh Universitas Pajajaran untuk juara 1 dan Universitas Diponegoro juara 2, Universitas Pancasila di juara 3. Dan untuk sistem lomba yang kami laksanakan adalah satu kasus posisi di mana itu udah memang dari awal kami menggunakan satu kasus posisi karena kan ya memang untuk nanti dari saran-saran juga dan juga agar nanti di sidang final teman-teman KPS yang ikut menjadi delegasi NMCC AKM dapat melaksanakan final dengan lebih baik seperti itu, dan nantinya sistem lombanya ada penyisihan dan juga babak final seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fauzan dari KPS UII. Nah, selanjutnya penyampaian dari KPS Universitas Pancasila. Apakah udah ada teman-teman dari Universitas Pancasila? Ya, sudah ada moderator. Oke, mungkin langsung aja, Kak. Bisa suaranya? Bisa, Kak. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati Andi Muhammad Fahrul selaku Ketua HKPSI Pusat, dan yang saya hormati pengurus Korwil se-Indonesia, dan selanjutnya yang saya hormati teman-teman HKPSI dan seluruh teman-teman dari Komunitas Peradilan Semu se-Indonesia. Nah, sebelumnya boleh izin share screen? Tapi tadi sebelumnya udah mengirim presentasi ke Bang Dimas, ingat saya. Halo Bang Dimas. Iya, sebentar. Oke Bang Dimas. Ada. Bisa izin ditampilkan Bang Dimas? Boleh langsung disampaikan, Kak? Oke, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali di acara ini. Saya berterima kasih kepada HKPSI yang telah menyediakan forum untuk mempererat komunitas peradilan semu se-Indonesia dan menyediakan wadah bagi komunitas peradilan semu untuk sharing satu sama lain dalam memperkenalkan NMCC. Tidak perlu berlarut-larut, izinkan kami Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pancasila untuk memaparkan informasi mengenai NMCC Piala Jaksa Agung.
Bisa di next slide, Mas. Nah, baik. Piala Jaksa Agung adalah nama dari NMCC Universitas Pancasila. Lalu, mengapa NMCC Universitas Pancasila bernama Piala Jaksa Agung? Sejarahnya, kami Universitas Pancasila memiliki hubungan kerjasama antar instansi, yaitu Universitas Pancasila dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Karena adanya perjanjian kerjasama antar instansi tersebut, kami memutuskan untuk mengambil nama NMCC, yaitu Piala Jaksa Agung. Lalu NMCC Piala Jaksa Agung itu sendiri pertama kali diselenggarakan sekitar pada tahun 2004. Nah, kompetisi ini sudah diadakan sebanyak 6 kali dalam rentang pada tahun 2004 hingga tahun 2018. Namun sayangnya kegiatan ini sempat terkendala pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Dan perlu diketahui kembali bahwa NMCC Piala Jaksa Agung itu selalu dilaksanakan setiap tahun genap. Nah, boleh di next slide, Mas. Nah, selanjutnya Piala Jaksa Agung merupakan kompetisi tingkat nasional yang mengambil ranah korupsi transnasional. Mengapa kami mengusung tema tersebut? Mengingat kami mengadakan kompetisi ini pada bulan Desember yang mana sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember. Dan selain itu, karena Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum yang andil dalam penanganan tindak pidana korupsi. Bisa selanjutnya, Mas. Bisa di next slide, Mas. Itu si Duina yang oh ya, Duina bisa next slide. Oh, tidak perlu pakai Oke, saya lanjutkan saja, Mas ya. Selanjutnya, skema kompetisi Piala Jaksa Agung dalam beberapa waktu terakhir itu terjadi beberapa perubahan, seperti sistem chamber yang kemungkinan akan berubah menjadi sistem single match, yaitu dengan dimana hanya ada satu kasus posisi yang nanti kasus posisi tersebut akan dijadikan berkas formil dan material, lalu nanti akan dilomba sidang, sehingga diharapkan para peserta dapat memaksimalkan kelengkapan berkas dan sidang tersebut. Nah, selanjutnya bisa. Nah, konsep PJA yang akan datang akan mempertahankan persidangan secara offline atau langsung di Jakarta untuk memberikan penilaian yang objektif, mengingat bahwa peradilan semu merupakan peradilan yang dicita-citakan. Nah, lalu selanjutnya selain ada juara 1, juara 2, dan juara 3, terdapat penghargaan lain, yaitu ada yang pertama itu ada majelis hakim terbaik, yang kedua itu ada penuntut umum terbaik, yang ketiga itu ada penasihat hukum terbaik, yang keempat itu ada panitera terbaik, dan yang kelima itu ada ahli terbaik, dan yang terakhir ada terdakwa terbaik. Nah, untuk informasi lebih lengkap, langsung saja bisa menghubungi melalui Instagram Peradilan Semu FHUP dan NMCC UP. Mungkin sekian dari informasi yang kami berikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.